Semua orang berhak bahagia, apapun yang ia alami. Kebahagiaan itu sungguh suatu rejeki yang sangat mahal. Saya mau berbagi kisah tentang bahagia. Suatu hari, saya bersama dengan suami saya Pak Ihsan menonton berita Indonesia di salah satu stasiun TV Australia. Saya melihat bencana lumpur porong Sidoarjo semakin parah. Di sekitar daerah berlumpur, berdiri sejumlah anak yang berwajah gembira dan bahagia. Saya bilang ke suami, "Ya, lihat anak-anak itu, tampak gembira walaupun lumpur semakin ganas." Pemandangan itu mengingatkan masa kecil saya yang hampir sama dengan yang dialami anak-anak itu. Saya hidup di desa yang sering kebanjiran. Bahkan, hingga sekarang desa saya masih sering kebanjiran. Saluran air yang buruk dan tinggal dekat sungai membuat rumah saya sering kebanjiran setiap musim hujan. Pada musim hujan, air berubah menjadi kecoklatan karena tanah berlumpur. Rumah kami pun becek. Saat banjir datang, orang tua dan saudara-saudara saya sibuk membenahi dan mengamankan barang-barang. Maka yang terlihat pemandangan yang lucu, karena kursi duduk di atas kursi, kasur di atas meja, dan peralatan lain yang tidak sesuai. Saat itu perasaan saya tenang-tenang saja. Saya tidak melihat kepanikan pada orang tua kami. Kadang-kadang rumah kami kebanjiran selama lebih dari 3 hari. Biasanya, pada malam hari ayah kami tidak tidur. Beliau duduk di ruang tamu sambil merokok dan duduk dengan tenang. Sesekali beliau keluar membawa senter untuk mengecek banjir. Lalu masuk lagi ke rumah memberi laporan ketinggian kenaikan air. Airnya naik 1 jengkal. Atau, alhamdulillah, sepertinya banjir mulai turun. Ketika air mulai masuk ke dalam rumah, ayah dan ibu tidak panik. Pemandangan banjir adalah pemandangan yang sudah biasa buat keluarga kami. Kadang-kadang ketika saya bangun tidur, saya merasa sangat senang karena banyak air di bawah ranjang. Seakan ingin berteriak, "Hore, bisa bermain perahu-perahuan!" Bahkan hingga saya berusia sekolah menengah atas, sejauh yang saya ingat, saya justru sering bahagia ketika terjadi banjir di desa. Mengapa? Karena kami bisa bermain banjir. Mungkin menurut sebagian orang ini aneh, tapi ini suatu kenyataan. Menariknya, bukan cuma kami yang menikmati banjir tersebut. Banyak orang yang datang dari kota bermain banjir di desa kami. Mereka ikut menikmati pemandangan derasnya aliran air di sungai desa kami. Hal lain yang membahagiakan saat banjir, kami biasanya bisa menikmati ubi goreng dan sambal ubi yang enak. Kadang-kadang ibu saya membuat koroket. Koroket itu adalah makanan dari bahan ubi kayu yang ditumbuk halus, dibentuk agak bulat atau lonjong, dan berisi sayur-sayur. Misalnya wortel, kacang panjang, dan toge. Koroket dilumuri kocokan telur dan tepung panir sebelum digoreng. Lantas, dari mana kami dapatkan ubi kayu saat banjir seperti itu? Biasanya kakak saya, Kak Arif, pergi membeli ubi di kota Pangkep, berjarak sekitar 6 km dari desa. Beliau harus berjuang menempuh banjir, berjalan melawan derasnya aliran air,
dan menghabiskan waktu berjam-jam, 5 hingga 6 jam. Kami sekeluarga sangat senang kalau sudah melihat Kak Arif datang membawa ubi kayu dari pasar. Seakan-akan kami juga ikut merasakan perjuangannya. Meski Kak Arif kedinginan, tangan dan kakinya berkerut, Kak Arif tersenyum manis dan menunjukkan rasa bangganya sambil menyerahkan ubinya ke kami. Apa yang dapat kita pelajari dari fenomena ini? Ternyata, apa yang saya tonton, anak yang berwajah ceria dan bahagia di tengah situasi yang buruk, menyadarkan saya betapa baik dan adilnya Allah. Sebab kebahagiaan itu bisa dimiliki oleh siapapun. Kebahagiaan tidak hanya dimiliki oleh orang kaya. Contohnya, saya merasa bahagia di tengah banjir yang melanda. Jadi, siapapun kita, apapun yang kita lakukan, kita harus ingat bahwa kita semua berhak bahagia. Mari kita nikmati dan syukuri kebahagiaan itu.